Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh menjadi orang Kristen dan juga boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang ateis itu orang yang sangat kasihan sekali, saudara. Kasihan banget. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengakui Tuhan itu ada. Lalu kemudian kalau mereka melihat dari puncak pegunungan, betapa indahnya yang mereka lihat di bawah, mereka nggak bisa cek, saudara. Nggak bisa, wah betapa indahnya, siapa menciptakan ini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui penciptaan. Mereka mengakui pokoknya ada begitu saja. Maka mereka nggak boleh cek, nggak boleh, saudara. Ada satu orang ateis, dia melukis pegunungan. Waktu dia lukis, saudara, kemudian dia begitu bangga dengan lukisannya. Wih, luar biasa lukisan saya. Ya, kemudian dia secara tidak sadar mengakui ada penciptanya, ada pelukisnya. Yang dilukis di sini kan sama dengan yang di sana. Ini yang kecil, itu yang besar, saudara. Maka dia sangat sulit sekali di dalam hidup dan sulit untuk mengakui atau mengagumi Sang Pencipta. Saudara, kita orang Kristen mengerti bahwa alam semesta begitu sangat dahsyat, itu memang ciptaan Tuhan. Tetapi saudara, itu bukan yang terbesar. Siapa yang terbesar? Kita manusia. Pada waktu Tuhan mencipta, hari pertama Tuhan bilang baik, hari kedua Tuhan nilai baik, hari ketiga Tuhan nilai baik. Tapi pada hari ke-6, saudara, ketika sesudah Tuhan mencipta manusia, lalu kemudian Alkitab memberikan penjelasan, Tuhan melihat ini sungguh amat baik. Apa artinya, saudara? Manusia adalah ciptaan tertinggi. Manusia adalah mahkota seluruh ciptaan. Jadi saudara, kalau kita melihat pegunungan yang begitu sangat dahsyat, saudara melihat manusia mesti lebih dari situ loh. Kenapa? Karena manusia lebih daripada apa yang kita lihat semacam pegunungan, pemandangan dan sebagainya, saudara. Semoga saudara kalau saudara melihat orang ya saudara mulai cek. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami baru saja mengeluarkan suara dari mulut kami ciptaan Tuhan juga untuk memuji-muji Tuhan. Sekarang biarlah mulut kami diam, tetapi telinga kami yang bekerja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan, dan sucikanlah dia ya Tuhan, dan juga sucikanlah kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita akan masuk kembali kepada pasal 20 ayat 20 hingga 26 dari Injil Lukas. Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 20 hingga ayat yang ke-26. 2 minggu lalu pasal 20 ayat 9 sampai 19. Sekarang kita membaca dari Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai 26. LAI memberikan judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Saya membaca ayat yang ke-20, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-21, bertanggapan hingga ayat yang ke-26 dengan tempo yang agak lambat saja, tapi dengan suara yang tegas. Demikian firman Tuhan Lukas 20 ayat 20, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan ini kepadanya, Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur menjalankan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Saudara, peristiwa atau kejadian ini itu terjadi menjelang peristiwa puncak
Apa peristiwa puncaknya, saudara? Yesus akan disalibkan. Saudara, peristiwa yang terjadi ini makin lama makin panas. Antara Yesus dengan para pemimpin agama. Makin panas. Sebelum-sebelumnya, saudara, para pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat, hanya tersinggung atau tidak setuju dengan tindakan atau perkataan Yesus. Kasih contoh, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ada orang lumpuh dan kemudian ada begitu banyak orang sedang ada di sebuah rumah di mana ada Yesus di situ. Kemudian ada 4 orang menggotong-gotong orang lumpuh. Pada waktu menggotong kemudian mereka mau masuk sudah tidak bisa karena sudah penuh tempat. Lalu kemudian saudara akhirnya 4 orang itu kreatif. Dia naik ke atas, kemudian dia bongkar di atas, kemudian diturunkan memakai tali orang lumpuh itu. Nah, ketika kemudian orang lumpuh itu di depan Yesus, kemudian Yesus berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Lalu kemudian bagaimana, saudara? Orang-orang yang mendengar, para pemimpin agama, kita lihat dulu ya di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-5, ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama Lukas pasal ke-5 ayat 20 hingga ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Saudara, mereka cuma tersinggung, saudara, dengan tindakan atau dengan perkataan Yesus. Mereka cuma tersinggung pada awalnya, saudara. Tetapi lama-lama, saudara, bukan cuma tersinggung, tetapi mereka mulai mencari kesalahan Yesus. Dan mereka mulai menjebak Yesus, saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-6, saudara, berikutnya, maka kemudian ada orang, ketika Yesus datang ke sebuah tempat, dan kemudian saudara, ada orang yang tangan kanannya mati, saudara. Lalu kemudian orang mulai mengamat-amati apa yang akan Yesus lakukan. Saudara, ada seorang penafsir mengatakan bahwa mereka sengaja ingin menjebak Yesus. Mereka memang sengaja mencari orang yang sakit. Kali ini orang yang tangan kanannya mati. Dan kemudian ditaruh di tengah-tengah, saudara. Dan kemudian mereka ingin melihat apa yang akan Yesus lakukan di hari Sabat. Saudara, kemudian mereka ngapain? Mereka menjebak Yesus. Mereka mencari kesalahan Yesus, saudara. Coba kita lihat dulu ya di dalam Matius pasal yang ke-12. Matius pasal ke-12 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Matius 12 ayat ke-9 hingga ayat yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama. Matius 12, 9 hingga 10. 1, 2, 3. Setelah mereka pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Saudara, itu adalah mereka mulai mencari kesalahan. Dari tersinggung, mereka mulai mencari kesalahan. Dari tersinggung, kemudian mereka mulai ingin menjebak Yesus, saudara. Di dalam ayat yang ke-14 pasal 12 tadi Matius, saya akan bacakan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh Yesus, saudara. Bayangkan ya, dari tersinggung, lalu kemudian mereka mulai menjebak, mencari-cari kesalahan, dan kemudian pingin merencanakan pembunuhan kepada Yesus. Saya mau tanya, saudara, di mana salahnya Yesus? Di mana salahnya Yesus, saudara? Silakan cari di mana salahnya Yesus. Tidak ada salah sama sekali, saudara. Dan mereka tahu Yesus tidak bersalah. Tetapi keberadaan Yesus itu bisa mengancam keberadaan mereka. Keberadaan Yesus bisa mengancam kenyamanan mereka. Keberadaan Yesus bisa mengancam kebudayaan mereka, saudara. Dan juga keberadaan Yesus mengancam kedudukan mereka.
Juga keberadaan Yesus itu juga mengancam periuk nasi mereka sekalian, saudara. Sekarang begitu banyak gereja-gereja besar, saudara, dengan teologi kemakmuran. Takut dengan gereja-gereja yang mempunyai ajaran yang sehat, saudara. Mereka dengan berbagai macam cara mencegah bagaimana caranya supaya jemaatnya tidak mendengar khotbah-khotbah dari ajaran yang sehat, saudara. Pernah suatu ketika pendeta Stephen Tong mau mengadakan KPIN, dan kemudian saudara ada satu gereja, pendetanya langsung khotbah dari mimbar. Jangan datang ke KKR-nya Stephen Tong. Kenapa? Karena Stephen Tong tidak punya Roh Kudus. Saudara, kalau ajarannya benar, tidak usah takut. Kalau takut, tanda tidak benar, saudara. Saudara, sekarang ini, saya sangat-sangat menakutkan sekali itu apa, saudara? Yaitu Yesus banyak memberikan nubuatan-nubuatan, saudara. Dan itu belum terjadi. Tentang akhir zaman, tentang akan adanya peperangan yang sangat besar, bangsa melawan bangsa. Itu belum terjadi, saudara. Itu baru perang kecil-kecilan, saudara. Tetapi juga Rasul Paulus memberikan nubuatan, saudara. Dan itu sudah terjadi. Coba kita buka dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ketiga. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ketiga. Sesudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 2 Timotius pasal keempat ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, Paulus katakan 2000 tahun yang lalu, akan datang waktunya, saudara. Berarti Paulus menubuatkan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Akan datang waktunya, saudara, bahwa orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Dan itu, saudara, sudah terjadi. Berapa banyak sekarang orang yang pingin mendengarkan ajaran sehat? Berapa banyak, saudara? Berapa banyak sekarang, saudara, orang-orang mengajar bukan ajaran yang sehat, sound doctrine, bukan. Tetapi ajaran yang tidak sehat, saudara. Ajaran yang tidak sehat, ajaran teologi sukses, teologi kemakmuran. Kamu percaya Yesus, maka kemudian nanti kamu akan diberkati. Kamu akan lancar hidup kamu. Kamu akan menjadi kaya, saudara. Itu ajaran teologi sukses, dan itu, saudara, ajaran tidak sehat. Kenapa, saudara? Karena Yesus mengajar. Mau ikut aku? Mau? Ada syaratnya. Sangkal dirimu dan pikul salibmu setiap hari. Saudara, Alkitab mengajar begitu. Mau ikut Yesus? Mau? Siap-siap dulu. Sangkal dirimu dan pikullah salibmu setiap hari, saudara. Yesus tidak pernah mengajar, kalau kamu mengikut aku maka kamu akan menjadi kaya, kamu akan diberkati. Tidak pernah mengajar seperti itu, saudara. Yang Yesus ajar adalah, kalau kamu mengikut aku, sangkal dirimu dan pikullah salibmu itu setiap hari, saudara. Saudara, apakah mereka tidak tahu ajaran mereka banyak bolongnya? Mereka tahu, saudara. Tapi kalau mereka mau berubah, itu membawa dampak sangat besar sekali, saudara. Dan mereka tidak siap, mereka tidak rela. Jemaat mereka akan terpecah belah. Ekonomi pendeta akan berbahaya, saudara. Ujung-ujungnya adalah periuk nasi lagi, saudara. Ujung-ujungnya adalah ekonomi lagi, saudara. Saudara, ada orang bilang, oh semua gereja sama lah. Semua gereja sama, semua agama sama, saudara. Orang yang bilang semua gereja sama, berarti orang itu tidak mengerti tentang gereja. Orang yang bilang semua teologi sama, berarti orang itu tidak mengerti soal teologi. Orang yang bilang semua HP sama, berarti orang itu tidak mengerti soal HP, saudara. Kalau HP kita ngerti. Ini sama ini beda, bentuknya sama, tapi ternyata beda, saudara. Yang gambar ada apel yang digigit sedikit, saudara, itu pasti mahal, itu pasti bagus, saudara.
Semua HP pasti beda. Orang tahu saudara, semua HP itu ada samanya, ada bedanya. Tapi mengapa begitu bicara soal agama, langsung bilang semua agama sama? Waktu melihat gereja, semua gereja itu sama saudara. Tidak, ada samanya dan ada bedanya. Orang bijaksana, orang pintar bukan cuma mencari persamaan, tapi juga mencari perbedaannya di mana, saudara. Gereja yang terlalu banyak mengkompromikan ajaran, saudara. Mereka ingin gereja mereka penuh. Jadi harus mengkompromikan, apapun dikompromikan, saudara. Ajaran dikompromikan, musik dikompromikan, saudara. Oh, sekarang pasar ini ya, lagi suka musik apa ya? Oh, kontemporer. Oh, pasar lagi sedang musik apa ya? Oh, lagi senang musik rock, nanti musik rock. Pasar sedang senang musik apa ya? Musik dangdut. Oh, nanti musik dangdut, saudara. Terlalu banyak hal yang mesti dikompromikan demi gereja besar, saudara. Gereja kita, saudara, itu tidak mau kompromi. Saudara, gereja kita tidak penuh seperti mereka, saudara. Bukan hanya tidak mau kompromi soal ajaran, tapi juga, saudara, gereja kita tidak penuh, tidak banyak, saudara. Karena apa? Tidak usah salahkan mereka. Kita salahkan sendiri. Karena kita kurang rajin, saudara. Kita kurang rajin ajak orang. Kita kurang rajin penginjilan. Kita kurang rajin untuk kemudian membicarakan soal Alkitab kepada orang yang tidak mengerti Alkitab. Kita kurang rajin, saudara. Dan kita juga, saudara, kurang rajin promosi. Yang tidak benar, rajin promosi. Yang katanya benar, malas promosi. Saya mau tanya saudara, kalau Gary Palembang punya Instagram, saudara like atau tidak? Kalau Gary Palembang memasukkan ke Facebook, Instagram, tentang misalnya ibadah Gary Palembang, saudara like atau tidak? Saudara jangan menyalahkan gereja lain, oh dia kompromi ya, maka dia rame. Kita sepi karena kurang kompromi, jangan saudara. Tapi kita, saudara, rajin tidak membawa orang. Kita rajin tidak memperhatikan orang. Kita rajin tidak, saudara, mempromosikan gereja, saudara. Kalau kita, saudara, untuk bisnis kita, untuk apapun, saudara, kita rajin promosi, saudara. Tapi, saudara, kalau untuk gereja, kita begitu kurang rajin mempromosi, saudara. Saudara, khotbah sebelum perikop ini adalah Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yaitu seorang tuan yang ingin membuka kebun anggur, lalu disewakan kepada penggarap-penggarap. Lalu tuan itu pergi ke negeri lain. Selanjutnya, saudara, sesudah tiba waktunya, kemudian, saudara, waktu panen anggur, maka pemilik kebun mengutus orangnya, hambanya. Tagih, sistem bagi hasil, tagih kepada mereka. Saudara, apa yang terjadi? Waktu orang utusan diutus, meminta bagian hasil dari kebun anggur yang disewa, kemudian dipukuli orangnya, dipermalukan. Kirim satu dipermalukan, pulang lagi dengan tangan hampa. Kirim dua dipermalukan, pulang dengan tangan hampa. Kirim tiga dipukulin, saudara, pulang dengan tangan hampa. Dan kemudian si pemilik kebun anggur, si tuan itu, saudara, dia pikir, 3 pegawai saya sudah dipermalukan. Nah, kalau anak saya pasti tidak, saudara. Mereka pasti sungkan. Maka dikirimlah anaknya untuk menagih kepada orang penggarap-penggarap kebun anggur, saudara. Tapi bukannya mereka sungkan, mereka malah membunuh anak si tuan itu. Kemudian Yesus mengatakan bahwa si tuan itu marah besar dan kemudian akan membunuh para penggarap-penggarap itu. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala langsung marah kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa merekalah orang yang dimaksud. Yesus tahu, saudara, bahwa mereka ingin membunuh Yesus. Dan Allah mengutus, saudara, mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Bukannya diterima, malah akan dibunuh oleh mereka, saudara. Kemudian dicatat mereka ingin menangkap Yesus, tapi tidak bisa.
Kenapa? Karena ada orang banyak. Yang paling penting adalah saudara, karena belum tiba waktunya. Nah saudara, tensi hubungan Yesus dengan para pemimpin agama makin lama makin panas. Menjelang Yesus disalibkan makin lama makin panas. Sekarang ini juga makin tambah panas saudara. Maka di dalam ayat ke-20 dicatat, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Kalau kita baca Alkitab saudara, kita jangan langsung sekelebat saudara. Waktu dicatat mengamat-amati. Nah coba kita berimajinasi saudara, pada waktu itu kita ada di situ. Dan mereka mulai mengamat-amati Yesus saudara. Maka kemudian mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Dan kemudian saudara, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak saudara? Saudara perhatikan kalimat ini baik-baik saudara. Kenapa? Kalau kita baca di dalam Injil yang lain, ternyata bukan cuma orang agama saja yang ingin menjebak Yesus. Kita buka di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-16. Ini ceritanya sama, peristiwanya sama, tapi Matius juga mencatat bahwa bukan cuma para pemimpin agama saja, orang-orang Farisi saudara. Tetapi juga ada orang politik di situ. Kita membaca Matius 22 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Cukup saudara. Saudara, bukan cuma orang agama saja yang ingin menjebak Yesus. Tetapi juga saudara, sudah bergabung orang-orang politik. Yaitu orang-orang Herodian. Siapakah orang Herodian? Orang Herodian adalah namanya saudara Partai Herodian. Raja Herodes membuat partai politik untuk memperkuat posisinya sebagai raja, saudara. Herodes, raja yang sangat dikenal, sangat jahat dan sangat licik, saudara. Sekarang partai politik bergabung dengan orang-orang agama, saudara. Bayangkan orang-orang agama yang munafik bergabung dengan orang partai politik yang licik, saudara. Sangat gila sekali bukan? Orang agama yang munafik bergabung dengan orang politik yang licik, saudara. Orang agama baik tidak? Baik, saudara. Tetapi kalau orang agama sudah jahat, dia lebih jahat daripada para penjahat, saudara. Kenapa? Karena kejahatannya dibungkus oleh agama. Orang politik baik tidak? Baik saudara, politik tidak jahat. Tetapi jika sudah jahat saudara, dia lebih jahat daripada para penjahat saudara. Tahun ini adalah tahun politik saudara. Maka hati-hati kalau tiba-tiba ada orang saudara mendadak baik, ramah, suka muncul di gereja, dan kemudian bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit saudara, itu orang politik yang sangat jahat sekali saudara. Saudara dikasih duit oleh orang politik, tolak saudara. Dikasih sembako oleh orang politik, tolak saudara. Kenapa? Mereka punya niat yang sangat jahat sekali saudara. Kalau mau, sebelum tahun politik, muncul dong. Kenapa baru muncul sesudah tahun politik saudara? Kalau di gereja saudara, ada orang politik bagi-bagi duit saudara, seret dia keluar. Jangan gebukin saudara, jangan, kasihan. Seret dia keluar saudara. Ini tempat ibadah. Orang politik silakan keluar saudara. Saudara, di dalam ayat yang ke-20, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang Farisi, orang Herodian saudara. Sadis, mereka mempunyai mata-mata. Mereka punya spy saudara. Mereka mempersiapkan mata-mata, mereka mempersiapkan spy. Padahal saudara, tugas mata-mata adalah tugas polisi, tugas tentara, bukan tugas orang agama. Dan juga bukan tugas orang politik saudara. Dan Yesus
bukan orang yang perlu diwaspadai. Kenapa saudara? Karena Yesus ini saudara, waktu dia dimanapun terang. Dia mengajar terang-terangan. Dia berjalan terang-terangan. Dia melakukan mujizat terang-terangan. Tidak ada yang gelap saudara. Dia di tempat yang terbuka, tidak ada yang gelap saudara. Kita juga mesti belajar dari Yesus saudara. Jangan suka gelap-gelapan. Kita adalah orang terang. Kita harus terang-terangan saudara. Jangan suka gelap-gelapan saudara. Saudara dicatat mata-mata itu berpura-pura sebagai orang jujur. Dengan maksud jahat saudara. Saudara lebih baik bertemu dengan orang jahat yang terang-terangan jahat. Daripada bertemu dengan orang jahat yang pura-pura baik saudara. Kenapa? Menakutkan sekali ketemu orang jahat yang pura-pura baik saudara. Kemarin ini ada satu video lucu saudara. Ini menyangkut suku, minta maaf saudara, menyangkut suku. Itu orang Batak. Dia bilang gini saudara, kalau mau kawin ya, mau nikah sama orang Batak aja. Yang ngomong laki-laki. Kenapa? Orang Batak itu ya, ini sampai sini sama. Luar sama dalam sama. Dalam sama luar sama. Bukan cuma omongannya loh. Orang Batak juga saudara, itu hobi makan ubi tumbuk saudara. Kayak ubi tumbuk ya saudara. Sebelum dimakan, sama sesudah dimakan, keluar diproses oleh perut saudara, bentuknya masih sama saudara. Yang ngerti sudah saudara. Saya juga dulu ya ke rumah orang Batak saudara, dikasih makan ubi tumbuk saudara. Saya makan memang enak saudara. Dimakan sama, sesudah keluar juga sama saudara. Nah saudara lebih baik ketemu orang yang jahat, yang terang-terangan jahat dibanding orang yang jahat tapi pura-pura baik saudara. Dan kemudian di dalam ayat ke-21 saudara, mereka memanggil Yesus, waduh indah banget dengan sebutan guru. Wah indah banget. Mereka mengakui 3 poin saudara. Pertama yaitu apa? Segala perkataanmu dan pengajaranmu itu benar. Dan juga mereka berkata, engkau tidak suka mencari muka. Benar saudara. Dan juga mereka mengatakan, engkau adalah orang yang jujur mengajar jalan Allah saudara. Ada satu orang penafsir mengatakan saudara bahwa Yesus adalah man of integrity. Antara ucapan dengan tindakannya itu sama saudara. Semua kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu kalimat-kalimat yang berbobot saudara. Antara ucapan dengan tindakan sama. Man of integrity. Seorang gentleman saudara. Man of integrity. Harus seorang yang jujur. Juga seorang yang rajin saudara. Juga seorang yang tepat waktu saudara. Saudara kalau ibadah suka terlambat, saudara tidak masuk dalam kategori man of integrity saudara. Hati-hati. Juga seorang man of integrity saudara. Kalau dia salah, dia ngaku salah dan dia minta maaf saudara. Saya harap saudara kalau tadi terlambat ibadah saudara, cepat-cepat minta maaf kepada Tuhan saudara. Dan jangan diulangi lagi saudara. Kalau ada orang yang memang betul-betul saudara, memang harus terlambat. Karena mungkin mengurus orang tuanya. Atau ada hal yang betul-betul saudara harus terlambat. Tidak apa-apa terlambat saudara. Tapi juga tetap harus minta maaf kepada Tuhan saudara. Kenapa? Man of integrity saudara. Tapi saudara ya, waduh saya ini terlambat 2 detik ini nih. Waduh kalau terlambat 2 detik itu tidak man of integrity. Itu bodoh namanya saudara, keterlaluan. Kalau terlambat ya sudah saudara, tidak apa-apa. Tapi minta maaf saudara. Dan kemudian jangan ulangi lagi saudara. Ada satu orang man of integrity bernama Socrates. Seorang filsuf besar, lahir 470, mati 399, berarti umurnya 71 tahun saudara. Orang yang besarnya luar biasa. Tapi kemudian orang ini saudara,
Dia dijatuhkan hukuman mati. Kenapa? Karena mereka mencari kesalahan daripada Sokrates. Mereka menuduh saudara, Sokrates, kamu menolak mengakui dewa-dewa yang diakui oleh negara. Kamu memperkenalkan dewa-dewa sendiri. Dan kamu juga merusak moral kaum muda. Saudara, pada waktu itu ada banyak sofis, katanya orang-orang yang bijaksana saudara. Waktu mereka mengajar, mereka minta bayaran. Tapi Sokrates tidak. Dia mengajar saudara, bagus banget ajaran Sokrates saudara. Dan dia tidak pernah minta bayaran saudara. Begitu banyak sofis minta bayaran. Maka para sofis marah sama Sokrates. Dan mereka mulai mencari kesalahan daripada Sokrates saudara. Dan akhirnya ketemu kesalahannya. Dan kemudian dimasukkan dalam pengadilan. Ada penuntut, ada juri saudara. Dan kemudian mereka bertanya, Sokrates jawab. 3 jam mereka bertanya, 3 jam Sokrates menjawab saudara. Dan tidak satu pertanyaan yang tidak berhasil dijawab. Semua berhasil dijawab. Akhirnya mereka bingung juri. Kemudian akhirnya mereka, sudah voting kalau begitu. Voting. Dan kemudian 2 pilihan. Bersalah atau tidak bersalah. Mereka voting, mereka tulis sesuatu di kertas. Dan kemudian mereka masukkan ke dalam sebuah tempat wadah saudara. 500 orang mereka voting. Hasilnya celaka saudara. 280 bilang Sokrates bersalah. 220 Sokrates dibilang tidak bersalah. Akhirnya kalah saudara. Dan Sokrates harus dihukum mati saudara. Dia kabur, tidak kabur. Orang bilang sama dia, Sokrates larikan diri. Kamu masih selamat, aman. Kamu supaya jangan dihukum mati, melarikan diri saudara. Sokrates bilang, tidak, aku tidak akan melarikan diri. Dan aku akan meminum racun hemlock itu. Dan kemudian saudara, pada waktunya dia minum racun hemlock saudara. Racun ini dibuat dari tanaman-tanaman yang kemudian akhirnya akan merusak seluruh saraf. Dan pelan-pelan dia mati saudara. Tapi sebelum dia mati, Sokrates saudara, memang orang yang sangat berintegritas. Temannya tanya, Pak Sokrates, ada mau titip pesan? Oh ada, saya ingat. Apa titip pesannya sebelum kamu minum racun mati? Saya punya hutang 1 ekor ayam sama teman saya. Tolong bayarin ya. Saudara, orang yang berintegritas saudara, cuma utang ayam 1 saudara. Dia minta kawannya, tolong bayarin utang ayam saya pada teman saya saudara. Orang yang sangat berintegritas. Lalu kemudian saudara, apa perbedaan dan persamaan antara Yesus dengan Sokrates saudara? Yesus sama Sokrates, sama-sama man of integrity. Sama-sama dihukum mati, padahal tidak bersalah. Sama-sama terima hukuman mati saudara, walaupun tidak bersalah. Dan sama-sama membongkar kebobrokan pengadilan dan juga membongkar kebobrokan politik. Tapi apa beda Yesus sama Sokrates saudara? Yesus orang yang suci, tak bercela, dan tak berdosa. Sokrates tetap manusia berdosa, saudara. Sama-sama mati, tapi Sokrates mati, saudara, sebagai orang berdosa. Bukan untuk menanggung hukuman dosa. Sedangkan Yesus mati, saudara, untuk menanggung dosa orang berdosa, saudara. Sekarang pertanyaan saudara, apakah kita sudah menjadi orang man of integrity, saudara? Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi orang man of integrity, saudara? Yang kedua, mungkinkah kita bisa menjadi man of integrity, saudara? Sangat mungkin dan belum terlambat, saudara. Tuhan Yesus itu, dia bukan cuma mau menyelamatkan jiwa kita, dia juga ingin menyelamatkan karakter kita, saudara. Yesus mau menolong kita menjadi man of integrity, saudara. Mungkinkah keturunan kita juga, saudara, bisa menjadi man of integrity? Mungkin, asal dididik sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, saudara.
Firman Tuhan mengajar kita, kalau anak salah, ya harus dihukum. Kalau tidak salah, ya tidak boleh dihukum, saudara. Ada begitu banyak orang tua, salah anaknya tetapi tidak dihukum, saudara. Sedangkan Alkitab mengajar, salah ya dihukum, tidak salah tidak boleh dihukum, saudara. Kita buka Amsal 23 ayat 13 dan 14. Semoga ayat ini terus kita ingat. Amsal 23 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Amsal 23 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan menolak didikan dari anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Jangan menolak didikan dari anakmu. Di dalam terjemahan lain, jangan menolak mendidik anakmu. Dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Justru engkau memukulnya dengan rotan, menyelamatkan dia dari neraka, saudara. Kan pertanyaan, saudara, ajaran apa yang kita ajarkan kepada anak kita, saudara? Apakah ajaran Alkitab atau ajaran psikologi modern, saudara? Psikologi modern mengajar, jangan mengatakan kata jangan kepada anak, nanti mereka menjadi penakut. Saudara, Alkitab, kalau saudara coba searching di Alkitab, coba ketik kata jangan. Ada berapa kali muncul kata jangan, saudara? Lebih dari 1000 kali, saudara. Ada kata jangan, saudara. Psikologi modern mengajar, jangan bilang kata jangan, nanti anak jadi penakut. Kalau memang dia harus takut dosa, mengapa tidak? Kalau dia memang harus takut dosa, mengapa tidak, saudara? Alkitab mengajar, jangan berzina, jangan mencuri. Juga ada kata jangan yang positif, jangan takut, sebab Tuhan beserta kamu. Saudara, Alkitab begitu sangat jujur sekali, saudara. Dia ingin mendidik kita sekalian. Dia ingin, saudara, kita menjadi orang Kristen yang berintegritas. Punya rasa takut kepada Tuhan. Punya rasa takut kepada orang tua. Punya rasa takut kepada hukum. Punya rasa takut kepada guru, saudara. Sekarang anak-anak, saudara, tidak punya rasa takut sama guru. Kalau dimarah guru, saudara, lapor sama orang tua. Kemudian orang tua datang ke sekolah, lapor sama kepala sekolah. Dah lama guru dipanggil, saudara. Kemarin ngapain anak itu? Kamu marah-marah ya, saudara? Saudara, sekolah zaman sekarang malah membuat orang menjadi berani terhadap guru, saudara. Zaman dulu benar, kita takut sama guru, saudara. Kalau guru, saudara, itu sudah pegang penghapus, waduh, bentar lagi, saudara, ini penghapus terbang, saudara. Menakutkan loh, saudara. Pokoknya kalau guru sudah pegang menghapus, saudara, waduh, hati-hati itu. Bentar lagi, saudara, ada yang benjol, saudara. Begitu benjol, tok, kena, saudara. Berani lapor orang tua, saudara? Tidak berani. Kenapa? Takut ditambah benjol sama orang tua, saudara. Menakutkan sekali, saudara. Zaman sekarang, saudara, anak-anak sekolah nggak takut sama guru, saudara. Guru takut sama anak sekolah, saudara. Menakutkan tidak, saudara? Dan kemudian, saudara, kalau anak kita harus kasih pengertian. Ini tempat ini tidak sama dengan tempat itu, saudara. Ruangan ini tidak sama dengan ruangan yang lain. Waktu anak kita lari-lari di sini, saudara, kasih tahu. Jangan. Itu tempat Tuhan bertahta. Jangan di situ. Tempat lain tidak apa-apa, tapi jangan di sini, saudara. Harus kasih tahu. Kenapa? Sejak kecil sudah dimasukkan dalam image mereka. Ini tempat yang kudus. Tidak boleh main-main, saudara. Dan kemudian dalam ayat ke-22 dikatakan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara, mereka pura-pura jujur. Dan juga mereka pura-pura tidak tahu. Boleh tidak ya kasih kaisar pajak atau tidak? Boleh tidak ya?
Tapi mereka tidak tahu, saudara, bahwa Yesus tahu bahwa mereka itu jujur pura-pura. Dan mereka pura-pura tidak tahu, saudara. Pertanyaan mereka adalah pertanyaan jebakan, saudara. Kalau Yesus jawab boleh salah, jawab tidak boleh juga salah, saudara. Kalau Yesus jawab boleh, kamu adalah antek-antek penjajah. Kalau Yesus jawab boleh, saudara, mereka semua orang-orang Yahudi pasti akan membenci Yesus. Kamu adalah antek-antek penjajah Romawi, Kaisar, saudara. Tapi kalau Yesus jawab tidak boleh, saudara, Yesus bisa ditangkap oleh pemerintah. Kenapa? Karena menghasut orang, saudara. Ini adalah pertanyaan jebakan kepada Yesus, saudara. Saudara, kalau kita mau minta tolong orang, tolong jangan pakai pertanyaan jebakan, saudara. Kadang-kadang kita kalau minta tolong orang, hari Jumat kosong gak ya? Kenapa? Kalau kosong, tolong antar saya temani ke dokter. Saudara, itu pertanyaan jebakan, saudara. Kalau kosong, jadi gue mesti tolongin lu gitu, saudara. Gak perlu. Langsung saja ngomong, tolong hari Jumat temani saya ke dokter, saudara. Yang diminta tolong tinggal jawab, minta maaf, tidak bisa. Atau dia akan jawab, bisa, saudara. Gak perlu kasih pertanyaan jebakan. Saudara percayalah, kalau saudara suka menolong orang, waktu saudara dan kita sekalian, saudara, waktu kita minta tolong orang sama orang, saudara, percayalah, orang pasti sungkan untuk tidak menolong kita, saudara. Kalau kita tidak suka menolong orang, saudara, orang juga tidak sungkan-sungkan, saudara. Jawab, tidak bisa, minta maaf, saudara. Saudara, mari kita suka menolong orang, saudara. Pada waktu kita minta tolong sama orang, tidak perlu pakai pertanyaan jebakan. Hari Jumat kosong daya, tidak, saudara. Kita minta tolong, dia pasti sungkan, saudara. Kalau betul-betul tidak bisa dibilang, minta maaf banget, tidak bisa, saudara. Saudara, Yesus kemudian, saudara, dia tidak tertipu oleh sanjungan mereka. Oh guru, engkau orang yang jujur, mengajar jalan Allah, tidak tersanjung, saudara. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka sangat licik sekali. Tapi mereka lupa, saudara, Yesus lebih cerdik daripada mereka. Saudara, licik sama cerdik ya beda tipis, saudara. Beda tipis, saudara. Saudara jangan ya, kalau ketika ada orang tipu saudara atau tipu kita, lalu kemudian tidak berhasil tipu kita, kemudian keluar kalimat, buaya kok dikadalin. Jangan, saudara. Kenapa? Berarti kita lebih licik, saudara. Buaya kok dikadalin. Jangan, saudara. Karena kita berarti itu lebih licik daripada mereka. Jangan, saudara. Tapi kita harus dengan cerdik, saudara. Yesus tahu mereka licik. Tapi mereka tidak tahu Yesus itu lebih cerdik daripada mereka. Maka kemudian Yesus bertanya kepada mereka, saya minta kepada kamu, berikan koin dinar Romawi kepada saya. Saudara, orang-orang Yahudi itu tidak suka pegang mata uang Romawi, tidak suka. Mereka benci, saudara. Mereka tidak suka. Dan Yesus tahu, saudara, mereka tidak suka. Mereka bilang, berikan kepada aku sebuah dinar Romawi, saudara. Apa artinya? Mereka mesti cari-cari dulu itu dinar. Cari jauh-jauh cari. Ada dinar tidak? Ada dinar tidak? Cari, saudara. Sudah, Yesus tunggu aja santai-santai, saudara. Ayo silakan cari. Begitu kemudian susah payah mendapatkan, kemudian kasih Yesus. Kemudian Yesus bertanya pada mereka, sekarang saya mau tanya kepada kamu, gambar dan tulisan siapakah ada pada koin dinar ini? Mereka jawab dengan polos, bodoh, dan mereka dengan lugu menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, saudara. Dan Alkitab mencatat, mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak.
Mereka heran dan mereka diam, saudara. Mereka gagal menjebak Yesus. Kenapa, saudara? Karena Yesus jujur tetapi tidak bodoh. Kenapa mereka gagal menjebak Yesus? Karena mereka pikir Yesus bodoh, saudara. Saudara, jangan pernah menganggap orang bodoh, saudara. Jangan pernah menganggap klien kita bodoh. Jangan pernah menganggap pasien kita bodoh. Jangan pernah menganggap customer kita bodoh. Jangan pernah menganggap jemaat kita bodoh. Jangan pernah menganggap murid kita bodoh. Jangan, saudara. Kenapa? Waktu kita menganggap klien kita, customer kita, jemaat kita, murid kita bodoh, saudara, maka kita tidak hati-hati. Tapi kalau kita menganggap klien kita, pasien kita, customer kita, jemaat kita pintar, saudara, maka kita pastikan hati-hati. Khotbah hati-hati, periksa pasien hati-hati, ngomong hati-hati, saudara. Kenapa begitu banyak orang gagal? Dokter gagal, pendeta gagal, dan juga perusahaan gagal, sales gagal, saudara. Kenapa? Karena kita menganggap orang lain itu bodoh, saudara. Sehingga kita menjadi kurang hati-hati, saudara. Lalu kemudian tentang membayar pajak. Saudara, orang Kristen harus bayar pajak dengan jujur, saudara. Kenapa? Karena bicara soal man of integrity. Seorang man of integrity, saudara, dia pasti jujur membayar pajak, saudara. Ada kewajiban kepada negara dan juga ada kewajiban kepada Allah, saudara. Seorang Kristen yang menjadi man of integrity juga punya kewajiban terhadap Allah. Saudara harus bayar perpuluhan juga dengan jujur, saudara. Menyatakan, saudara, aku punya kewajiban kepada negara. Aku juga punya kewajiban itu kepada Allah, saudara. Man of integrity, saudara. Yesus adalah man of integrity yang terbesar, saudara. Yang terbesar. Kalau Lionel Messi, saudara, goat. Greatest of all time. Pemain terbaik sepanjang masa, katanya, saudara. Saya setuju. Karena saya suka sama Lionel Messi, saudara. Tetapi, saudara, Yesus adalah man, the greatest all of time, man of integrity, saudara. Jadilah orang jujur di dalam membayar pajak. Jadilah orang jujur di dalam membayar perpuluhan. Jadilah orang jujur dimanapun kita berada, saudara. Karena Tuhan mau kita menjadi man of integrity. Karena Tuhan mau kita menjadi man of integrity, saudara. Terakhir saya katakan, Tuhan bukan cuma ingin menyelamatkan jiwa kita. Dia juga ingin menyelamatkan karakter kita, saudara. Menjadi orang man of integrity. Supaya apa, saudara? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ini orang Kristen, orang yang adalah man of integrity. Tuhan itu hidup di dalam diri dia. Dan Tuhan nyata di dalam hidup dia. Dan dia menjadi man of integrity, saudara. Dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi, saudara, dengan perdebatan lebih panas lagi. Karena sekarang, saudara, minggu depan orang Saduki sekarang ingin menjebak Yesus. Makin lama makin panas. Tapi Yesus tetap tenang, saudara. Kenapa? Dia adalah man of integrity. Tidak takut dimanapun dia berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan yang adalah Tuhan yang penuh dengan integritas. Bahkan begitu integritasnya Engkau, ya Tuhan, Engkau pernah berjanji akan memberikan anak-Mu untuk menjadi korban bagi kami. Dan Engkau laksanakan janji-Mu, ya Tuhan. Anak-Mu Yesus Kristus
benar-benar Engkau korbankan bagi kami. Bersyukur kepada Engkau, Tuhan yang berintegritas. Bersyukur kepada firman-Mu yang banyak memberikan janji-janji Tuhan, yang semua Tuhan penuhi. Kami juga mohon kepada Engkau ya Tuhan, tolonglah kami menjadi orang-orang men of integrity, orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh ya Tuhan, terhadap janji kami kepada Tuhan maupun kepada manusia. Kiranya Tuhan tolong kami menjadi orang yang Tuhan harapkan, menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan di sepanjang hidup kami, seumur hidup kami, sampai kami mati, sampai kami nanti berjumpa kembali dengan Tuhan dan berbahagia dengan Tuhan yang penuh dengan integritas. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sederhana yang kami mohonkan sekali lagi di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.